Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan dalam mengajar. Perkenalkan, nama saya Andini Oktaviana Reka Simangunsong dengan NIM 195070012. Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Manado. Baiklah, kesempatan kali ini seperti yang saya bilang di awal tadi, kita akan membahas tentang keterampilan dalam mengajar. Pada kali ini kita tidak membahas mengenai pengertiannya, melainkan kita praktik secara langsung. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan semua sehat. Sekali lagi saya sapa. Apa kabar hari ini? Kurang keras. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Terima kasih untuk sapaannya. Saya mau tanya, teman-teman semua, apakah sudah siap untuk memulai pelajaran kita saat ini? Bagaimana? Oke, baik. Sebelumnya, untuk sekretaris, apakah ada yang absen hari ini? Oh, tidak. Terima kasih untuk teman-teman sudah hadir. Hari ini, kalau begini adanya kan jadi semangat mengajar. Dan proses pembelajaran kita juga akan belajar dengan lancar. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin tanya kepada teman-teman semua, apakah kita masih mengingat materi kita minggu lalu? Apakah sudah lupa? Oh, ternyata masih ada yang ingat. Terima kasih. Untuk itu, apakah bisa satu orang maju ke depan untuk menyebutkan ataupun menyampaikan kesimpulan atau inti dari pembelajaran kita minggu lalu? Dipersilahkan untuk Dina maju ke depan untuk menyampaikan pemateri kita minggu lalu. Terima kasih. Silahkan duduk. Baiklah, di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang organ hewan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai peredaran darah pada makhluk hidup. Ada yang tahu pengertian dari peredaran darah? Oke, baik. Untuk teman-teman sekalian, ada yang bisa menjelaskan di depan apa itu peredaran darah? Oke, baik. Untuk Putra dipersilahkan untuk maju ke depan untuk menjelaskan apa itu peredaran darah. Baik, terima kasih untuk Putra sudah menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu peredaran darah. Dan penjelasannya menurut saya cukup baik. Dalam hal ini, kita sekarang membahas tentang peredaran darah. Sama halnya yang sudah dijelaskan oleh saudara Putra, teman kita Putra, bahwasanya peredaran darah itu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Untuk ini, untuk teman-teman sekalian, ada yang bisa menjelaskan apa itu peredaran darah terbuka dan apa itu peredaran darah tertutup? Dan apa itu perbedaan dari kedua peredaran darah tersebut? Baik, untuk Saudara Agung bisa maju ke depan untuk menjelaskan apa itu peredaran darah terbuka dan apa itu peredaran darah tertutup. Baik, dipersilakan untuk teman kita Agung, dipersilakan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Agung atau teman kita Agung yang telah menjelaskan apa itu peredaran darah terbuka dan apa itu peredaran darah tertutup. Untuk Saudara Agung bisa kembali ke tempat duduk. Oke, baik. Saya di sini juga akan menjelaskan secara lebih terperinci dan memberikan contoh apa itu sistem peredaran darah terbuka dan apa itu sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, kita akan membahas yaitu tentang
sistem peredaran darah terbuka, yang dimana darahnya dialirkan tanpa melalui pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Dengan rongga tubuh, kemudian darah akan kembali ke dalam jantung, ke dalam pembuluh darah, dan akan menuju ke jantung. Contoh hewan dengan peredaran darah ini, apa ada yang tahu contohnya? Oke, betul sekali, yaitu belalang, kupu-kupu, kepiting, capung, dan masih banyak lagi tentunya. Baiklah, kita masuk ke peredaran darah tertutup. Darah yang dialirkan akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, yang dimana sistemnya itu darah yang terdapat di dalam pembuluh darah akan dipompa oleh jantung hingga menyebar ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan kembali ke jantung dengan melalui pembuluh-pembuluh darah tersebut. Untuk sistem peredaran darah ini, organ sistem peredaran darah yang digunakan untuk sistem ini sangatlah lengkap. Untuk contohnya dapat kita lihat sendiri atau dapat kita rasakan, yaitu contohnya itu yang pertama manusia, hewan-hewan hafes, dan masih banyak lagi. Itu jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi hewan yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup, dapat kita pelajari lebih lanjut lagi nanti. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan untuk materi kita saat ini? Baiklah, jika memang sudah cukup jelas dan cukup dimengerti, maka kita untuk teorinya kita sampai di sini. Selanjutnya, saya ingin teman-teman sekalian membentuk kelompok yang dimana satu kelompok itu berisikan 3 anggota. Untuk sekretaris bisa dicatat untuk nama-nama anggota. Baik, di sini tugas untuk teman-teman sekalian yaitu membawa hewan-hewan, contoh hewan-hewan yang memiliki peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Ingat, untuk hewan-hewan yang dibawakan itu mesti dalam keadaan hidup, supaya kita dapat melihat sistem peredaran darah yang terjadi ataupun yang terlangsung selama pernapasan terjadi. Dan kita minggu depan akan masuk ke dalam laboratorium untuk mengetahui peredaran darah itu. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, baik. Alat yang kita gunakan itu sudah disediakan oleh sekolah, jadi cukup membawa hewan yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi, itu dibawa, dan hanya hewan dalam keadaan hidup. Untuk peralatan lainnya sudah disediakan di sekolah dan sudah tersedia di laboratorium. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, baik. Dicatat, diingat, dan dilakukan. Oke, baik. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat dilindungi dan dapat mengerti apa pelajaran yang kita pelajari pada saat hari ini. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika memang saya memiliki kesalahan, tolong ditegur supaya dapat memperbaiki sistem pembelajaran kita ke depannya dan agar kita memiliki hubungan yang erat. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.